Shalom para beloved semuanya. Ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya akan membacakan mengenai firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 7. Perikop judul dari firman Tuhannya adalah Kelahiran Raja Damai. Tapi saya mengambil tema judul dari channel YouTube saya adalah Apa Arti Natal Buat Kita. Saya bacakan ya. Di ayat pertama, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit ini, itu. Untuk negeri yang terhimpit itu, keseleo. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan bersukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Di ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di dalam perikop ini kita tahu bahwa penulisnya adalah Yesaya, Nabi Yesaya bin Amos. Dia melakukan pelayanan dan menulis pelayanannya itu di daerah Yerusalem. Pekerjaan Yesaya ini adalah seorang nabi dan juru tulis. Dan tulisan-tulisan Yesaya ini biasanya berisi prosa dan puisi. Karena dia adalah seorang penulis ya. Dan personifikasi. Personifikasi ini artinya sifat-sifat manusia yang dimiliki oleh makhluk ilahi. Yesaya biasanya menuliskan mengenai nubuatan, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan peristiwa yang jauh pada masa depan sekaligus. Yesaya menubuatkan bahwa kesuraman atau kesulitan yang terjadi di Yerusalem akan segera sirna. Tidak selamanya mendung itu akan kelabu, tetapi akan ada pencerahan atau terang yang ajaib. Semua kegelapan, semua kesuraman yang ada akan sirna dan akan datang terang yang ajaib. Dalam hal ini Yesaya menubuatkan datangnya seorang pelepas pada suatu saat nanti yang akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Ada sukacita, ada berita yang memberikan kesegaran di tengah dahaga. Seperti banyak orang bersorak-sorak, sukacita karena panennya banyak.
Ya kan, kalau orang gembira kan biasanya kan karena mendapatkan sesuatu yang membuat dia bahagia, membuat dia senang sekali, seperti itu. Seperti saya, aduh, lega sekali kayaknya akun link saya telah benar ya. Aduh, benar-benar bahagia sekali gitu loh. Karena ini benar-benar perjuangan saya, benar-benar gitu loh. Ya kan, nggak mudah bikin konten YouTube itu. Apalagi saya basic backgroundnya bukan teologi. Saya dari ekonomi, ya kan? Tapi saya berusaha untuk membuat yang terbaik, seperti itu. Aku suka sekali konten YouTube ini. Oke, kita lanjutkan. Di ayat 4 dan 5, seperti perang telah berakhir, dan sepatu tentara serta jubah rompi, pakaian tentara berlumuran darah itu dibakar. Karena kenapa? Karena semuanya itu udah berakhir. Perang itu udah selesai, seperti itu. Nah, kemudian ada kata-kata penghancur kuk dan gandar. Nah, kuk itu apa sih? Kuk itu adalah palang kayu tunggal dengan jerat tali yang diikat pada leher binatang penarik. Kayu palang itu ditempelkan pada batang dan kereta ditarik, sehingga hiasan kuk itu berarti, karena Yesaya ini orang terpelajar ya, jadi kata-katanya itu banyak mengenai prosa-prosa dan puisi. Nah, kuk ini dipakai sama Yesaya ini berarti kesukaran atau ketaatan paksa. Karena kan kita memikul kuk, jadi kayak orang dipaksa gitu. Memakai kuk pada leher sebagai lambang beritanya ini dikatakan oleh Yeremia, seorang nabi Allah juga ya. Yehuda tunduk paksa kepada Babel, lambang perbudakan atau pekerjaan yang sangat berat, dan iman kita kepada Kristus, maka kuk dilepaskan, seperti itu. Ya kan? Yesus berkata, kuk yang ringan dan tidak melukai, itu terdapat di Matius 11 ayat 29 sampai 30. Gadar itu apa sih? Gadar itu ternyata hati. Suara hati. Hati nurani sebagai pusat kehidupan, sebagai pusat kediaman hidup di dalam PI. Sebagai pusat perasaan-perasaan, pusat pikiran, dari hati disitulah terpancar kehidupan. Itu terdapat dari Amsal 4 ayat 3. Betapa sukacitanya di tengah-tengah penderitaan akan ada kelahiran dan kerajaan Kristus. Orang itu adalah Mesias Yesus Kristus, anak Allah yang telah dinubuatkan bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Daud, hadir di dalam panggung sejarah Israel dan dunia. Dialah yang akan membawa pemulihan segala bidang. Di ayat 6, di ayat 6 ini kan apa maksudnya, terkenal ya, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Itu ayat 6. Sekarang kita lihat apa artinya Natal sebenarnya buat kita. Pertama, karena dahulu kita terbelenggu oleh dosa-dosa hidup tanpa pengharapan, karena berada di bawah bayang-bayang penghukuman.
Penghukuman siapa? Penghukuman Allah yang keras dan adil. Kini dan kemudian, hidup yang dimerdekakan oleh Kristus adalah hidup sebagai warga kerajaan Allah. Secara pribadi, kita wujudkan dalam persekutuan orang-orang percaya. Mari kita wujudkan kehadiran kerajaan Allah lewat diri kita, melalui Kristus, dan melalui ketaatan kita di dalam menggambarkan Injil, dan melakukan kebaikan karena Kristus ada di dalam kita. Yang kedua, di masa sulit, kita adalah umat Allah, memiliki penghibur, yaitu Yesus Kristus. Pengharapan kita akan Kristus yang pertama. Demikian pun sekarang kedatangannya yang kedua merupakan pengharapan yang sangat besar. Natal bukan perayaan ulang tahun Yesus, melainkan kedatangan Yesus ke dunia yang memberikan pengharapan kepada manusia yang berdosa. Jika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, mengapa masih banyak orang yang hidup tanpa pengharapan dan damai? Tugas kita memperkenalkan Yesus, Sang Raja Damai, dan kita bisa memakai momen Natal ini. Merry Christmas semua, Beloved semuanya, Merry Christmas. Dan saya buat konten ini terlambat 1 hari, tidak apa-apa ya. Sebenarnya saya mau membuat dari tanggal 23 sebenarnya. Udah siap nih. Sebenarnya renungan ini udah siap tanggal 23. Tapi nggak tahu kenapa kok feeling saya ya harus lihat-lihat, harus mengecek semua akun-akun saya. Ternyata dari link, oke semuanya. Tapi saya lega ya, lega sekali rasanya. Karena kenapa? Saya merasa saya membuat konten ini dengan background saya yang bukan dari background saya kan ekonomi, bukan dari teologi, ya kan? Jadi saya harus berusaha keras untuk mengerti mengenai firman Tuhan ini gitu loh. Jadi nggak mudah buat saya untuk belajar gitu, untuk memahami semuanya itu saya nggak mudah seperti itu. Dan saya merasa begini ya, Roh Kudus telah memberi jalan keluar bagi saya gitu loh, melalui konten YouTube ini gitu. Buat pelayanan saya yang pertama gitu, pelayanan saya di luar ya, maksudnya luas gitu, di luar gitu loh. Di internet ini kan bisa menjangkau kemana saja gitu ya kan, bahkan sampai ke luar negeri segala ya kan. Jadi kan biasanya kan saya pelayanan itu perorangan, individu, karena saya banyak melayani orang itu bukan di dalam gereja, saya banyak melayani di luar. Pada saat saya jalan kemana, saya selalu ngomong begini sama Tuhan, saya berjalan kemana Tuhan Yesus, saya percaya karena ada bimbingan Allah, ada pertolongan Allah, di mana ada orang yang mau butuh bantuan saya akan tolong gitu, seperti itu. Mungkin bukan bantuan keuangan, mungkin bantuan tenaga saya, atau mungkin ada yang mau curhat gitu, mau minta solusi sedikit ya, mungkin saya bisa bantu, seperti itu sih biasanya yang saya kerjakan selama ini ya. Ya seperti itulah. Oke, para beloved semuanya, mari kita berdoa kali ini. Oke, ya Allah ya Tuhanku, apa yang hamba ingin doakan taruh dalam hati hamba ya Tuhan. Aduh, apa yang aku lihat sama seperti kemarin yang udah aku tulis di dalam Facebook ya. Akan ada bencana alam sebenarnya sih. Akan ada bencana alam yang berhubungan dengan alam lah, segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gitu loh. Ya Allah ya Tuhanku, hamba berdoa Tuhan Yesus, pada saat ini ada seorang ibu tua yang pada saat ini berdoa menghadap hadirat-Mu Bapa, berdoa meminta pertolongan
daripadamu ya Bapa, mengenai seluruh sakit di dalam tubuhnya, dalam anggota tubuhnya ya Bapa. Hamba serahkan ibu ini di dalam tanganmu ya Bapa. Engkau adalah tabib di antara tabib ya Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan ya Allah ya Tuhanku, berilah ya Tuhan kado yang terindah untuk ibu ini ya Bapa. Saya percaya ya Tuhan, Engkau telah memberikan anakmu ya tunggal turun dalam dunia ya Tuhan, untuk banyak memberitakan akan Engkau, siapa Engkau, juru selamat yang hidup ya Bapa, yang mengampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Hamba percaya ya Allah ya Tuhanku, Engkau menjadi juru selamat pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan hamba percaya akan ada kelepasan, akan ada sukacita, akan ada glory-glory daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Karena Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terpuji-puji namamu ya Tuhan. Terpuji-puji namamu. Haleluya. Amin. Jangan lupa para beloved semuanya untuk like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom. Makasih.